Ada yang bilang, laut kita kaya, pabrik kita ramai, dan ekspor kita bangga. Tapi siapa sangka, di balik gemerincing besi dan gemericik air tambak, terselip jejak radiasi yang tak kasat mata. Kasus Cikande bukan sekedar tentang cesium di logam, tapi tentang bagaimana sebuah sistem bisa bocor tanpa ada yang merasa salah. Oktober 2025, kawasan industri Cikande, Serang, mendadak jadi sorotan bukan karena prestasi, tapi karena CS137 zat radioaktif yang seharusnya hanya ada di laboratorium atau alat medis ditemukan di sana. Pemerintah buru-buru turun tangan, Bapeten pasang alat deteksi, BRIN ikut hitung kadar, dan Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan kejadian khusus cemaran radiasi. 22 pabrik diperiksa, ratusan ton material dipindahkan, 9 pekerja terpapar, belasan keluarga direlokasi. Semua sibuk meredam, tapi sedikit yang berani menjawab bagaimana zat seberbahaya itu bisa sampai ke jantung industri logam kita. Dugaan mulai mengarah ke sumber yang sama, scrap impor, logam bekas dari luar negeri yang dilebur tanpa deteksi radiasi memadai. Bisa jadi ada sumber medis atau industri tercampur di antara tumpukan besi yang kita beli murah. Dan dari Cikande, gelombang efeknya menyentuh sektor lain. Sampel udang dari Indonesia yang dikirim ke Amerika diuji dan hasilnya mencengangkan, mengandung CS137 sekitar 68 BQ per kilogram. Masih jauh di bawah ambang 1200 BQ per kilogram, tapi cukup untuk membuat Food and Drug Administration menolak masuknya produk kita. Satu perusahaan langsung masuk daftar impor alert. Pertanyaannya, jika kadar sekecil itu ditolak di sana, tapi dianggap aman di sini, siapa yang sebenarnya kita lindungi, rakyat atau ekspor? Negara maju menegakkan precautionary principle, prinsip kehati-hatian, sedangkan kita sering menegakkan prinsip asal tidak apa-apa. Sedih memang. Di atas kertas, batas aman berbeda, tapi tubuh manusia tak mengenal batas administratif. Radiasi tak berubah hanya karena paspor berbeda. Kalau AS melarang karena 68 BQ per kilogram dianggap risiko jangka panjang, apakah kita mau bilang tidak apa-apa, itu masih aman untuk lidah Indonesia? Ini bukan sekedar beda standar, ini soal beda nyawa yang dihitung dengan harga ekspor. Pemerintah memang bergerak cepat. Pemeriksaan 29.000 kendaraan, dekontaminasi, dan relokasi warga. Tapi langkah reaktif bukan berarti kita bebas dari tanggung jawab preventif. Siapa yang mengawasi impor scrap? Siapa yang menelusuri asal-usul cesium di logam yang kita lebur? Dan siapa yang memastikan bahwa air, tanah, dan laut kita benar-benar bersih, bukan sekedar aman untuk headline? Karena setiap kali kita menutup mata, ada peluang racun masuk lewat pintu yang kita jaga setengah hati. Dan sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling sibuk menutup, tapi siapa yang paling berani membuka. Kasus ini belum selesai dan mungkin akan terus bergema. Dari besi yang kita lebur sampai udang yang kita jual, ada pertanyaan yang masih menggantung, apakah kita benar-benar aman atau hanya merasa aman karena belum diuji.